Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam channel Creativity ID. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber di channel ini. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, subscriber di channel Creativity sudah mencapai 1000 subscriber. Tentu saja ini pencapaian yang sangat luar biasa cepat, karena subscriber dengan jumlah sebanyak itu bisa didapatkan kurang dari 2 bulan. Saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe jika video-video yang diupload di Creativity ID bermanfaat bagi Anda. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas mengenai harimau Jawa. Kenapa harimau ini bisa punah di Pulau Jawa? Apa yang melatar belakangi kepunahan harimau Jawa? Yang pertama kita bahas bahwa harimau Jawa dianggap punah oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1980-an, yaitu pada masa Orde Baru ketika Soeharto masih berkuasa. Penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional juga menyimpulkan bahwa harimau Jawa sudah punah pada tahun 1980-an. Itu artinya tidak ada harapan apapun yang bisa menemukan bahwa harimau Jawa masih ada di Pulau Jawa. Jika kita sering melihat video-video penampakan harimau Jawa, baik di YouTube, baik di TikTok, baik di Facebook, itu semuanya adalah hoaks. Kalau nggak hoaks ya editan belaka. Misalnya ada salah satu video penampakan harimau Jawa yang ada di Gunung Wilis. Setelah dianalisa, setelah dibongkar, setelah diteliti, ternyata video itu hanya editan saja. Harimau itu bukan harimau Jawa, namun harimau yang ada di India, yaitu harimau Bengal, yang kemudian diedit seolah-olah harimau tersebut berada di vegetasi Jawa, berada di hutan jati yang identik khas dengan Jawa, padahal harimau tersebut merupakan harimau India. Semuanya yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, semua video yang mengklaim penampakan harimau berada di Jawa, itu semuanya adalah hoaks. Bahkan sebuah ekspedisi yang dijalankan pada tahun 2018 dan diikuti oleh seluruh mahasiswa pecinta alam atau Fatkapala di seluruh Indonesia, yang dimulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus, tidak menemukan satupun tanda-tanda kehadiran harimau Jawa. Ini menandakan bahwa harimau Jawa sudah punah. Bang, lalu gimana Bang dengan seekor harimau berbentuk atau bermotif tutul-tutul? Harimau yang bermotif tutul-tutul itu bukan harimau Jawa. Itu jenis yang berbeda atau biasa disebut dengan macan tutul. Macan tutul dengan harimau Jawa tentu saja berbeda. Kalau macan tutul keberadaannya masih ada di hutan Jawa, tapi kalau harimau Jawa itu sudah punah. Jumlah macan tutul di Pulau Jawa pun sangat sedikit, sekitar 300-an ekor saja. Dan macan tutul itu sudah mulai masuk dalam pembagian sebagai hewan yang langka, hewan yang sudah
sangat dilindungi dan harus dikonservasi. Lalu apa sih yang menyebabkan harimau Jawa itu punah? Penyebab utama punahnya harimau Jawa tentu saja diakibatkan oleh perburuan besar-besaran harimau Jawa yang berlangsung di antara tahun 1791 sampai 1905, di mana ada salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa yang mensponsori adanya aktivitas perburuan besar-besaran itu, yaitu Kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kerajaan Kasultanan Yogyakarta. Di dua kerajaan tersebut memiliki tradisi rampogan macan. Tradisi rampogan macan ini sebuah tradisi yang mirip dengan tradisi gladiator ala Eropa. Di Eropa mengenal tradisi gladiator di mana kerbau atau banteng biasanya akan diadu kekuatan dengan manusia. Banteng akan bertarung habis-habisan dengan manusia di sebuah area lapangan yang luas. Di Pulau Jawa pun ada tradisi semacam itu yang disebut dengan tradisi rampokan macan. Di Kasultanan Yogyakarta, pada setiap Syawal selesai atau setelah sholat Idul Fitri selesai dilakukan, di alun-alun Yogyakarta biasanya akan diadakan pertunjukan rampokan macan, di mana banyak masyarakat Yogyakarta yang tumpah ruah di situ untuk melihat pertunjukan pertarungan macan dengan seseorang sampai darah titik penghabisan. Harimau yang berada di hutan-hutan lebat di Pulau Jawa biasanya akan ditangkap lalu dimasukkan ke dalam kandang selama 7 hari. Mengapa harus dimasukkan di dalam kandang selama 7 hari? Tujuannya agar harimau tersebut kelaparan. Jadi pada saat pertarungan atau acara rampokan macan dilakukan, macan tersebut atau harimau tersebut sangat lapar sehingga ia akan menyerang manusia. Seseorang yang berhasil menangkap harimau atau macan pada zaman Kasultanan Yogyakarta akan diberikan imbalan uang berupa uang sebesar 100 hingga 300 gulden. Di zaman itu uang tersebut sangat banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai 1 bulan lamanya. Dengan imbalan menangkap macan yang sangat besar itulah mengapa terjadi perburuan harimau Jawa besar-besaran. Masyarakat dari kalangan apapun, baik bangsawan maupun rakyat jelata, semuanya ingin menangkap macan dari lebatnya hutan-hutan di Jawa. Hal itulah yang kemudian membuat keberadaan harimau Jawa semakin menipis jumlahnya. Di Kasultanan Yogyakarta sendiri, pertunjukan harimau Jawa atau rampokan macan ini seringkali dimenangkan oleh manusia sendiri, di mana manusia biasanya akan berhasil membunuh harimau Jawa. Karena dalam pertunjukan tradisi rampokan macan, manusia biasanya akan dibekali dengan tombak maupun keris, di mana pemenangnya biasanya manusia yang berhasil menombak harimau sampai meninggal, atau manusia yang berhasil menusukkan keris di harimau tersebut. Sehingga dalam berbagai pertunjukan tradisi rampokan macan, harimaulah yang kemudian berhasil dikalahkan atau meninggal. Kalaupun ada manusia yang
kalah dalam pertunjukan tersebut. Biasanya hanya luka-luka di tangan atau di kaki, jarang sekali ada yang sampai meninggal. Di Kasultanan Yogyakarta sendiri, orang-orang yang terpaksa melawan harimau Jawa tidak sembarangan, namun biasanya para kriminal atau para terpidana di zaman itu yang misal melakukan pencurian, melakukan pemerkosaan, dan tindakan kriminal lainnya biasanya akan dihukum melawan macan di tradisi rampokan itu. Jadi hukuman di zaman kerajaan di Jawa itu tidak di penjara seperti zaman modern seperti ini. Ada sih penjara di zaman itu, tapi pada kasus yang lebih berat hukumannya biasanya melawan macan. Ya, di negara-negara lain juga banyak sih hukuman barbarik yang semacam itu. Berbeda dengan Kasultanan Yogyakarta, Kasultanan Surakarta juga ada tradisi rampokan macan, namun dengan format yang berbeda. Jika di Kasultanan Yogyakarta, macan diadu melawan manusia, di Kasultanan Surakarta, harimau beradu dengan kerbau, beradu dengan banteng. Di mana pada saat itu tradisi rampokan macan yang ada di Surakarta mengandung simbolik, mengandung makna filosofis. Di sini macan itu digambarkan sebagai orang penjajah, orang Belanda, orang Eropa, di mana simbol-simbol atau logo-logo orang Eropa itu biasanya macan, menggunakan logo-logo macan. Sedangkan kerbau diidentikan dengan pribumi, diidentikan dengan orang Jawa. Di pertunjukan rampokan macan yang ada di kerajaan-kerajaan yang di Surakarta, Kasultanan Surakarta, kerbau disetting untuk menang, kerbau disetting untuk mengalahkan macan. Di tradisi rampokan macan di Surakarta memang biasanya kerbau yang menang. Kerbau biasanya akan diberikan siraman air cabai di kepala kerbau, di mata kerbau, sehingga kerbau akan sangat agresif dan marah. Sementara harimau atau macan, agar muncul sifat agresifnya, biasanya disundut dengan besi panas. Kerbau yang sudah sangat marah dan macan yang sudah sangat marah akan diadukan di sebuah lapangan yang ada di alun-alun Surakarta. Pertarungan kerbau dan macan itu akan memantik banyak penonton, sampai jumlahnya ribuan orang-orang Surakarta, orang-orang Solo pada bertumpah ruah menyaksikan pertunjukan tersebut karena sangat seru. Namun, tradisi rampokan macan itu ternyata membuat jumlah harimau Jawa mengalami kepunahan yang sangat luar biasa. Pada era pemerintahan Hindia Belanda, pada tahun 1905, pemerintahan Hindia Belanda melarang tradisi rampokan macan dipertunjukkan di seluruh kepulauan Nusantara, baik di Jawa, baik di Kalimantan, baik di Sulawesi. Terbit peraturan atau undang-undang yang melarang adanya pertunjukan tradisi rampokan macan, mengingat jumlah harimau Jawa atau macan Jawa di zaman itu yang sudah mulai berkurang karena memang mati adanya perburuan untuk tradisi rampokan macan itu. Dan di tahun 1980-an, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah meriset bahwa harimau Jawa telah dianggap punah dan tidak akan ditemukan kembali di Pulau Jawa. Nah, itulah penyebab punahnya harimau Jawa di Pulau Jawa. Karena tradisi rampokan macan penyebab utamanya. Selain itu, karena adanya pembalakan hutan yang sangat masif di era Orde Baru,
di mana hutan-hutan yang seharusnya difungsikan sebagai hutan lindung, sebagai hutan konservatif, kemudian ditebang besar-besaran untuk membangun sebuah hunian, untuk membangun sebuah industri pertanian yang akhirnya habitat atau rumah dari harimau Jawa semakin tergerus. Di era ini hutan Jawa semakin hilang luasnya di Pulau Jawa, tidak sampai 30% hutan Jawa keberadaannya di Pulau Jawa. Karena habitat harimau Jawa semakin tergerus dan makanan-makanan harimau seperti rusa, seperti babi semakin menipis jumlahnya, maka harimau Jawa pun punah. Kerabat harimau Jawa yaitu macan tutul, alhamdulillah masih ada keberadaannya walaupun jumlahnya ratusan, namun itu pun berada di ambang kepunahan. Lalu bagaimana sih upaya kita untuk melestarikan macan tutul Jawa yang keberadaannya sekarang ini masih ada? Ya syukur-syukur tidak punah seperti harimau Jawa. Ada beberapa upaya yang perlu kita lakukan untuk melakukan konservasi harimau macan tutul Jawa ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan pembentukan hutan lindung. Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan batasan-batasan di mana sebuah hutan ini tidak boleh dijamah oleh manusia. Di zaman-zaman dulu, di zaman-zaman Indonesia masih menganut kerajaan, nenek moyang kita memberikan semacam mitos bahwa hutan ini itu hutan larangan, hutan ini hutan angker. Barang siapa yang memasuki hutan ini akan apes, akan mendapatkan bala, akan mendapatkan semacam siksaan atau penyakit. Itu sebetulnya mitos itu tuh penting juga ya. Bukan kita mempercayai mitos itu secara mistis, tapi sebagai upaya konservasi. Karena ketika ada orang yang percaya tidak memasuki hutan tersebut akan cenderung masih perawan, vegetasinya tidak dirusak. Karena vegetasinya tidak dirusak, maka satwa, fauna yang ada di hutan tersebut biasanya akan lestari. Teknik semacam ini, pembentukan mitos seperti ini, banyak dilakukan di berbagai wisata pendakian yang ada di Indonesia. Di Gunung Bromo misalnya, biasanya ada mitos si pendaki dilarang memetik bunga edelweiss karena akan apes ya, akan mendapatkan penyakit. Sebetulnya bukan mendapatkan penyakit itu mitos yang dilakukan atau dibuat pada kawasan pendakian Gunung Bromo, tapi sebetulnya adalah upaya konservasi supaya bunga edelweiss tetap lestari, supaya bunga edelweiss tidak punah. Aturan pendakian lain juga berlaku di salah satu telaga yang ada di Gunung Semeru. Di telaga tersebut terdapat sebuah aturan di mana para pendaki dilarang untuk mandi di telaga yang ada di Gunung Semeru. Barang siapa para pendaki yang mandi di situ, konon katanya akan sakit ketika pulang dari aktivitas pendakian. Ini sebetulnya aturan yang sebagian dari mitos ya, dan tidak terbukti secara ilmiah, tapi aturan ini sangat tepat sekali dari segi konservasi alam, di mana kita tahu bahwa seseorang yang mandi di telaga biasanya akan menggunakan sabun-sabun berbahan kimia. Ketika sabun berbahan kimia itu terkontaminasi terhadap air yang ada di telaga, maka akan mematikan mikroorganisme satwa fauna yang ada di telaga tersebut. Sehingga aturan tidak boleh mandi di telaga itu sangat tepat agar
adanya kelestarian alam yang ada di telaga tersebut. Jadi aturan yang menganut metode mitos itu sangat tepat jika digunakan di berbagai wisata alam yang ada di Indonesia. Tujuannya agar bisa melestarikan alam. Kalau peran pemerintah sendiri bisa mengetatkan regulasi tentang pembangunan di kawasan hutan lindung, di mana pemerintah bisa melarang deforestasi hutan untuk tujuan pembangunan maupun pembukaan lahan pertanian. Ketika hutan mengalami kegundulan, maka habitat macan tutul Jawa akan semakin terdesak, sehingga membuat macan tutul Jawa semakin langka dan semakin tersisihkan dari habitatnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan video kali ini tentang punahnya harimau Jawa, penyebab dan upaya konservasi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.